Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami mahasiswa Prodi Matematika Universitas Udayana akan mempresentasikan mengenai ukuran tingkat kematian dan standarisasi. Nah, pada materi ukuran tingkat kematian dan standarisasi merupakan salah satu bagian dari bab mortalitas. Definisi dari mortalitas ialah salah satu dari 3 komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur penduduk. Mortalitas juga dapat berarti tingkat kematian dalam sebuah populasi. Mortalitas ini sering digunakan dalam bidang kesehatan dan demografi untuk mengukur angka kematian akibat berbagai faktor seperti penyakit, usia, jenis kelamin, dan lokasi geografis. Adapun beberapa pengertian mortalitas menurut beberapa para ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Budi Utomo, mati adalah peristiwa hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa keadaan mati hanya bisa terjadi jika sudah terjadi kelahiran hidup. Sedangkan pendapat lain menurut World Health Organization atau WHO, mortalitas dapat didefinisikan sebagai jumlah kematian dalam suatu populasi dalam jangka waktu tertentu. Apa aja sih ukuran tingkat kematian itu? Nah, ukuran tingkat kematian dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tingkat kematian kasar atau crude death rate yang biasa disingkat dengan CDR. Yang kedua, tingkat kematian menurut umur atau age specific death rate yang biasa disingkat dengan ASDR. Lalu yang ketiga ada tingkat kematian bayi atau infant mortality rate yang biasa disingkat dengan IMR. Yang pertama adalah tingkat kematian kasar atau crude death rate yang biasa disingkat dengan CDR adalah angka yang menunjukkan berapa besarnya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk di suatu wilayah tertentu. Angka ini disebut kasar sebab belum memperhitungkan umur penduduknya. Umumnya, penduduk tua mempunyai risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang masih muda. Formula dari tingkat kematian kasar atau crude death rate ini adalah D per P dikalikan dengan K, di mana D adalah jumlah kematian atau death pada tahun tertentu, P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu, dan K adalah bilangan konstan dari 1000. Ada nggak sih contoh penerapan dari rumusnya? Ada dong. Sebagai contoh, dari Susenas 2003 tercatat sebanyak 767.740 kematian, sedangkan jumlah penduduk pada tahun tersebut diperkirakan sebesar 21.437.096 jiwa, maka dapat dihitung CDR-nya adalah dengan diketahui D adalah 767.740 dan P adalah 21.437.096 dan K adalah 1000, maka diperoleh CDR-nya adalah 35,8. Sehingga angka kelahiran kasar yang terhitung adalah 35,8, di mana pada tahun 2003 terdapat 35 atau 36 kematian untuk setiap 1000 penduduk. Selanjutnya, tingkat kematian menurut umur atau age specific death rate yang biasa disingkat dengan ASDR adalah besar kecilnya angka kematian dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan status kawin. Ukuran umum yang digunakan oleh para ahli demografi yaitu ASDRI sama dengan DI per PMI dikalikan dengan K, di mana DI adalah jumlah kematian pada kelompok umur I, PMI adalah jumlah penduduk pertengahan tahun pada kelompok umur I, dan K adalah bilangan konstan yaitu 1000. Nah, supaya tidak bingung, sebagai contoh, misalkan pada negara A diketahui jumlah penduduk berusia 20-30 tahun pada pertengahan tahun 1999 sebanyak 20.000 dengan jumlah kematian sebanyak 400 orang per tahun. Maka dapat ditentukan ASDR-nya itu sebagai berikut. Dengan diketahui DI sama dengan 400, PMI sama dengan 20.000 dan K adalah 1000,
maka diperoleh tingkat kematian menurut umur yang terhitung adalah sebesar 20. Artinya, pada tahun 1999 terdapat 20 kematian untuk tiap 1000 penduduk pada kelompok umur 20-30 tahun. Nah, semoga bisa dipahami ya mengenai ASDR. Lalu yang terakhir ada tingkat kematian bayi atau infant mortality rate yang biasa disingkat dengan IMR adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat 1 tahun. Terdapat banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada 2 macam, yaitu endogen dan eksogen. Nah, kamu tahu nggak apa itu kematian bayi endogen dan kematian bayi eksogen? Tahu dong, kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan. Dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Sedangkan kematian eksogen atau kematian postneonatal adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia 1 bulan sampai menjelang usia 1 tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan luar. Bener banget tuh. Jadi, angka kematian bayi atau AKB ini juga disebut dengan IMR, yaitu banyaknya kematian bayi berusia di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu. Dengan formulanya yaitu AKB sama dengan D0 sampai kurang dari 1 tahun per sigma lahir hidup dikalikan dengan K, di mana D0 sampai kurang dari 1 tahun adalah jumlah kematian bayi berumur kurang dari 1 tahun pada 1 tahun tertentu di daerah tertentu, dan sigma lahir hidup adalah jumlah kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu di daerah tertentu, dan K adalah bilangan konstan dari 1000. Ada contoh tentang penerapan dari IMR ini nggak? Tentu saja ada dong. Dari Susenas 2004, hasil perhitungan AKB atau IMR dengan MODPAK 4 adalah 52 per 1000 kelahiran dengan referensi waktu Mei tahun 2002. Artinya, di Indonesia pada tahun 2002, di antara 1000 kelahiran hidup, ada 52 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun menggunakan MODPAK 4. Diketahui pada tahun 1990 jumlah kematian bayi sebesar 263.000 orang dan jumlah kelahiran sebesar 1.594.000. Maka besarnya tingkat kematian bayi atau IMR adalah 263.000 sebagai D0 sampai kurang dari 1 tahun dan sigma lahir hidup yaitu 1.594.000 dan K yaitu 1.000, maka diperoleh bahwa pada tahun 1990 di daerah tersebut terdapat 164,99 bayi meninggal tiap 1000 kelahiran. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang ukuran tingkat kematian. Ada satu materi lagi nih tentang standarisasi. Apakah kamu paham mengenai standarisasi ini? Paham dong. Nah, dalam materi standarisasi ini, komposisi penduduk menurut umur dan karakteristik penduduk sangat berpengaruh terhadap tingkat kematian kasar. Beberapa karakteristik tersebut yaitu yang pertama, antara penduduk daerah pedesaan dan perkotaan, yang kedua, penduduk dengan lapangan pekerjaan yang berbeda, yang ketiga, penduduk dengan perbedaan pendapat, yang keempat, penduduk dengan berdasarkan jenis kelamin, yang kelima, penduduk dengan perbedaan status kawin. Jadi, standarisasi didefinisikan sebagai cara penyamaan jumlah penduduk menurut kelompok umur tertentu. Sebagai contoh, standarisasi tingkat kematian kasar penduduk dengan negara A sebagai penduduk standar terlihat pada tabel berikut. Tabel di bawah ini merupakan tabel standarisasi tingkat kematian kasar negara A dan negara B dengan penduduk negara A sebagai penduduk standar. Dari tabel tersebut terlihat penduduk negara A pada rentang umur 0 sampai 44 tahun adalah sebanyak 1000 dengan ASDR yaitu 25.
Sedangkan penduduk negara B dalam rentang umur 0 sampai 44 tahun adalah 4.000 dengan ASDR 30. Lalu dapat dihitung jumlah kematian dari negara A, yaitu ASDR dikalikan dengan jumlah penduduk dibagi dengan K, yaitu 1.000 diperoleh sebesar 25 kematian. Sedangkan pada negara B, jumlah kematian yang diperoleh dengan cara yang sama adalah sebesar 30 kematian. Begitu pula pada penduduk rentang umur 45 tahun ke atas dengan cara yang sama diperoleh jumlah kematian pada negara A sebesar 160 dan negara B adalah sebesar 180. Sehingga jumlah kematian total negara A adalah sebesar 185 kematian dan negara B adalah 210 kematian. Dengan demikian, tingkat kematian kasar pada negara A dapat dihitung dengan membagi jumlah kematian total negara A per jumlah total penduduk A dikalikan 1.000. Maka diperoleh hasil 37 kematian dengan cara yang sama untuk negara B, maka tingkat kematian kasar negara B adalah sebesar 42 kematian. Dari tabel sebelumnya telah diperoleh negara A sebagai standar. Selanjutnya, jika dihitung negara A tanpa standar, diperoleh tingkat kematian kasar yaitu sebesar 37 kematian, sedangkan pada negara B tanpa standar diperoleh sebesar 33 kematian. Selanjutnya, untuk menghitung negara B sebagai standar, maka dalam rentang umur 0 sampai 44 tahun adalah 4.000 dengan ASDR negara A dikalikan dengan jumlah penduduk negara B dibagi dengan K, yaitu 1.000 diperoleh sebesar 100 kematian dan negara B adalah sebesar 120 kematian. Dengan cara yang sama, untuk penduduk dalam rentang umur 45 tahun ke atas diperoleh 40 kematian pada negara A dan 45 kematian pada negara B. Selanjutnya, perbandingan dapat dilihat pada tabel tingkat kematian kasar negara A dan B pada variasi tanpa standar, negara A sebagai standar dan negara B sebagai standar. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai standarisasi. Semoga dapat dipahami ya. Nah, teman-teman, segitu dulu penjelasan dari kami mengenai ukuran tingkat kematian dan standarisasi. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.